Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Halidah Puspitasari akan menjelaskan tentang bab 4 lanjutan dari bab 3 yang kemarin tentang hukum perbankan. Jadi sebelum kita masuk ke hukum perbankan, kita harus tahu dulu bank itu tuh apa gitu. Jadi bank itu adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan serta menerbitkan promesnya atau dikenal sebagai bank. Lanjut ke apa saja usaha dari bank umum. Jadi kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum itu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi pokoknya apa aja itu yang penting itu sama dengan deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, giro kayak gitu. Terus yang kedua adalah memberikan kredit. Jadi memberikan kredit ini untuk nasabah atau pelanggan dari bank itu gitu. Selanjutnya adalah menerbitkan surat pengakuan utang. Kemudian yang terakhir adalah membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah dari nasabahnya. Nah, lanjut ke bentuk hukum bank umum serta bentuk hukum dari bank perkreditan rakyat. Jadi, bentuk hukum dari bank umum itu yang pertama adalah perusahaan perseroan atau persero, kemudian ada perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Nah, kemudian sedangkan dari bentuk hukum bank perkreditan rakyat itu beda lagi. Jadi yang pertama ada perusahaan daerah, kemudian ada koperasi, ada perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kita lanjut ke usaha bank perkreditan rakyat. Jadi usaha BPR ini meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR ini diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Nah, usaha-usaha BPR itu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang sama kayak gitu. Terus yang kedua ada memberikan kredit. Kemudian yang ketiga ada menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada menempatkan dananya dalam bentuk Bank Indonesia atau SBI. Kemudian deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau BPR mengalami over liquidity atau kelebihan ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, dasar hukum yang mengatur yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi kita masuk yang terakhir yaitu prinsip hukum perbankan. Jadi prinsip hukum perbankan ini ada 4. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan, yaitu prinsip ini ditetapkan antara pihak perbankan dan nasabahnya. Seluruh usaha perbankan harus mampu menciptakan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah bersedia menggunakan jasanya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip ini juga penting bagi eksistensi bisnis perbankan. Bank harus bisa menjaga rahasia data yang dimiliki oleh nasabahnya. Data ini berupa data-data pribadi dan data-data transaksi. Yang bisa mengakses tentunya hanya nasabah dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengaksesnya oleh nasabah yang bersangkutan.
Kemudian yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Prinsip ini juga penting karena perbankan harus melaksanakan kegiatannya dengan hati-hati. Contoh, kayak ketika ada nasabah yang ingin menggunakan jasa kredit mereka, pihak bank harus memberlakukan beberapa syarat dan melakukan penelitian sebelum menyetujui bahwa nasabah itu bisa menggunakan jasa mereka. Kemudian yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Di sini pihak bank tidak hanya mengetahui data pribadi nasabahnya mulai dari nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, tapi juga apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh customer dari pelayanan pihak bank gitu. Jadi prinsip-prinsipnya itu ada 4 yang baru aja saya bacakan. Untuk bab 4 penjelasannya baru segini dulu yang mau saya jelaskan. Jadi kalau ada kekurangan dan ada yang keliru bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.